Om Swastiastu, saya Madari Budi Dharma dengan NIM akhir 034 dari kelas D Informatika. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai program eh, faktorial, baik itu rekursif dan juga iteratif. Nah, langsung saja untuk di sini tuh eh, ada faktorial iteratif. Nah, seperti yang terlihat di layar, ini merupakan faktorial iteratif yang mana terdiri dari satu function saja, yaitu function main saja. Nah, apa sih isinya? Jadi dalam function main itu tentunya pertama kali yaitu inputan untuk nilai x-nya. Kemudian ada if state di mana x kurang dari sama dengan 0. Jika itu benar, maka akan mengoutputkan variabel x harus positif. Namun jika itu salah atau false, maka akan melakukan perhitungan. Nah, baik, untuk perhitungan dari faktorial itu sangat simpel. Jadi faktorial itu adalah bilangan yang dikalikan dengan eh, bilangan sebelumnya dengan min 1. Jadi jaraknya 5 faktorial, 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, baik, langsung saja kita ke bagian perhitungannya. Kita munculkan iteratif VS Code. Oh, belum terlihat. Nah, baik, jika seperti demikian, oke, sudah terlihat ya. Jadi, oke, sudah bagian interaktif. Oh, sudah. Jadi, eh, di sini kita masuk ke bagian perhitungannya di bagian sini ya. Jadi, mungkin sedikit penjelasan di mana. Nah, mungkin ah, aku belum berpenjelasan kan. Ya. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke penjelasannya sedikit. Di sini kan ada integer i, x, dan juga result. Nah, jadi di bagian sini itu adalah fungsinya untuk mendeklarasi variabel i untuk iterasi, x untuk menyimpan input pengguna, dan result untuk menyimpan hasil faktorial. Result sama dengan 1. Jadi nilai awal result diinisialisasikan sebagai 1 karena faktorial dari 0 ada dan juga 1 adalah 1. Baik, kemudian ada sistem out println yang dimasukkan nilai x. Jadi permintaan untuk pengguna untuk memasukkan nilai x. Kemudian x input next integer untuk menerima input dari pengguna dan menyimpannya sebagai variabel x. If x kurang dari 0, jadi di sini ada if statements dan juga ada else statements. Jadi pengecekan jika nilai x kurang dari 0, jika iya maka program akan mencetak pesan bahwa x harus positif. Namun jika x bernilai negatif, maka program akan melanjutkan ke perhitungan faktorial. Nah, lanjut ke perhitungannya, for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan x, maka i diinkrement. Maka loop for yang dimulai dari 1 hingga x pada setiap iterasi, nilai result dikalikan dengan i, ini akan mengakumulasi nilai faktor real dari 1 hingga x. Oke, kemudian ada sistem out println faktorial dari plus x plus result. Nah, setelah loop selesai, program akan mencetak hasil faktorial dari x-nya. Oke, baik. Itu merupakan penjelasan sedikit di iteratif, kemudian kita ke rekursif. Baik, untuk rekursif,
Oh ya, belum terlihat rekursi. Nah, baik, di sini sudah terlihat flowchart dari rekursifnya. Jadi di sini ada dua function, jadi ada main dan juga faktorial. Nah, di main sendiri ada bagian input untuk memasukkan nilai i, kemudian ada bagian if statement faktorial i, bukan faktorial min 1 jika benar, maka output faktorial dari i dan juga faktorialnya. Kemudian jika salah, dia tidak akan mengoutputkan apa-apa. Kemudian kita masuk ke function faktorial. Nah, sini ada sedikit bagian perhitungan di bagian function faktorialnya. Baik, di sini ada if statement. Jadi jika i kurang dari sama dengan 0, lebih besar dari sama dengan 0, jika salah dia akan mengoutputkan i harus bernilai positif. Jika benar, maka dia akan melakukan perhitungan. Baik, untuk perhitungannya kita lanjut ke dashboardnya. Nah, baik, kita sudah di Visual Studio Code-nya, jadi langsung saja. Ini kan kita akan menjelaskan di bagian function faktorialnya saja. Nah, terus di bagian function faktorial itu ada pengecekan awal if i lebih besar sama dengan 0, dan juga ada true false-nya atau if else-nya. Jadi memeriksa apakah i itu lebih besar atau sama dengan 0. Jika tidak, maka program akan mencetak pesan bahwa i harus bernilai positif dan mengembalikan nilai min 1 sebagai indikasi kesalahan. Baik, namun jika itu benar, nah, itu dalam program. Baik, jika itu bernilai benar atau true, maka baik jika itu bernilai benar atau true, maka dia akan langsung menuju ke proses perhitungan faktorial. If i kurang dari sama dengan 1, nah di bagian ini, kan jika nilai i kurang dari sama dengan 1, maka faktorial diatur menjadi 1. Ini adalah basis kasus untuk rekursi karena faktorial dari 0 dan juga 1 adalah 1. Nah, jika i lebih besar dari 1, maka faktorial sama dengan i dikali faktorial i min 1, sehingga fungsi faktorial dipanggil kembali dengan nilai i min 1. Ini adalah pendekatan rekursif untuk menghitung faktorialnya. Setiap kali fungsi faktorial dipanggil, maka nilai i dikalikan dengan hasil faktorial dari i min 1. Jadi misal ada 5, kemudian dipanggil i min 1-nya yaitu 4, kemudian lagi akan mengulang i min 1-nya yaitu 3, dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang terakhir itu pengembalian nilai, yaitu nilai faktorial kemudian dikembalikan sebagai hasil dari perhitungan faktorial. Baik, untuk tesnya kita run di VS Code saja agar lebih cepat. Ini minta masukkan i, kita masukkan 5 saja. Jadi benar ya, 5 itu 120. Jadi 5 kali 4 20, 20 kali 3 itu 60, 60 kali 2 itu 120. Untuk yang iteratifnya kita cek juga. Baik, masukkan nilai x. Jadi kita masukkan 5. Mohon maaf, kita masukkan 5.
Nah, 5 sama dengan 120. Seperti yang tadi, 5 sama dengan 120. Jadi sama ya. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai faktorial, begitu iteratif dan juga rekursif. Sekian, terima kasih.